Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang mutasi. Nah, mutasi yang akan kita bahas di sini adalah macam-macam mutasi. Ada beberapa macam kriteria pengelompokan mutasi, yaitu berdasarkan tempat terjadinya, kemudian berdasarkan cara terjadinya, serta berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya. Yang pertama kita bahas mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Ya, untuk mutasi berdasarkan tempat terjadinya ini dibagi menjadi dua. Ada mutasi gametik, ini terjadi pada sel kelamin. Kemudian ada mutasi somatik, terjadi pada sel tubuh. Mutasi gametik ini disebut juga dengan mutasi germinal, dan mutasi ini dapat terjadi pada sel kelamin. Nah, mutasi yang terjadi pada sel kelamin ini dapat diwariskan kepada keturunannya atau bersifat keturunan. Mutasi germinal atau mutasi gametik ini bertanggung jawab terhadap terjadinya variasi di dalam populasi. Sementara untuk mutasi somatis ini tadi terjadi pada sel-sel tubuh ya atau sel soma. Mutasi ini tidak diturunkan, sehingga mutasi somatis kurang memiliki arti genetik ya, karena tadi tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Untuk organisme yang mengalami mutasi somatik ini adalah organisme multiseluler, contohnya tumbuhan dan hewan termasuk manusia. Berikutnya adalah mutasi berdasarkan cara terjadinya ya. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mutasi alami. Mutasi alami ini dapat muncul secara alami atau tiba-tiba ya. Mutasi ini disebut juga dengan mutasi spontan. Pada peristiwa ini, gen-gen yang mengalami mutasi ini sulit untuk diketahui karena setiap individu memiliki jumlah gen yang bervariasi. Di sini ada contohnya, di sini ada tanaman pisang ya. Biasanya untuk pisang itu dia satu pohon hanya satu jantung pisangnya. Dan dari satu jantung pisang ini nanti akan ada satu tandan atau dihasilkan satu tandan pisangnya ya. Kalau di sini ini kelihatan jelas nampak ada banyak sekali jantung pisangnya. Sebenarnya mutasi alami jarang sekali terjadi. Kemungkinan terjadinya ini sangat kecil, 1 di antara miliaran kejadian. Untuk mutasi alami ini dapat terjadi karena sinar kosmis, kemudian radiasi sinar radioaktif dan radiasi sinar ultraviolet. Nah, selanjutnya ada mutasi buatan atau disebut juga dengan mutasi induksi. Mutasi buatan merupakan peristiwa perubahan materi genetik makhluk hidup yang sengaja dilakukan manusia dengan tujuan-tujuan tertentu. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan agen penyebab mutasi atau diberikan mutagen ya dengan sengaja. Nah, mutagen yang diberikan ini bisa berasal dari bahan-bahan kimia atau dengan cara meradiasi makhluk hidup yang akan dimutasi. Pada mutasi buatan, urutan DNA akan berubah sebagai akibat terpapar oleh mutagen. Di sini ada contoh dari hasil mutasi buatan pada organisme. Di sini ada semangka berbiji, ini normalnya ya. Kemudian semangka ini dilakukan mutasi sehingga nanti akan tumbuh semangka yang tanpa biji. Jadi semangka ini akan lebih memudahkan kita untuk mengkonsumsinya. Nah, selanjutnya di sini ada proses penyuntikan hormon pada tanaman ya, pada buah dari tanaman untuk dihasilkannya nanti buah hasil mutasi. Kita lanjut ke macam mutasi berikutnya. Di sini ada mutasi berdasarkan perubahan pada bahan genetiknya. Ya, ada mutasi gen yang pertama, kemudian nanti yang kedua ada mutasi kromosom. Mutasi gen disebut juga dengan mutasi titik, yaitu perubahan satu atau dua pasang basa DNA yang menyusun gen.
mutasi gen ini nanti dibagi menjadi dua lagi ya. Yang pertama ada substitusi basa, kemudian yang kedua ada mutasi pergeseran rangka atau frame shift mutation. Kita bahas satu persatu, kita mulai dari mutasi gen, yaitu yang pertama substitusi basa. Substitusi pasangan basa merupakan peristiwa penggantian satu pasangan nukleotida oleh pasangan nukleotida yang lain. Substitusi dapat berupa transisi atau transversi. Jadi ini dibagi menjadi dua ya. Transisi, kemudian transversi. Merupakan pergantian basa nitrogen oleh basa nitrogen yang tidak sejenis. Misalnya purin digantikan oleh pirimidin atau sebaliknya pirimidin digantikan oleh purin. Jadi bisa kita lihat di sini ada contohnya ya di bawah. Yang atasnya ini adalah gen normalnya. Normalnya di sini ada basa nitrogennya sitosin, guanin, timin, adenin, adenin, guanin. Nah, ini nanti akan berpasangan dengan sitosin berpasangan dengan guanin, guanin berpasangan dengan sitosin, timin berpasangan dengan adenin, adenin dengan timin, adenin dengan timin, sitosin dengan guanin dengan sitosin. Itu normalnya. Nah, ketika terjadi proses mutasi, ini akan terjadi pertukaran basa nitrogen di sini ya. Di sini bisa dilihat basa nitrogen yang berubah di sini adalah timin. Normalnya tadi di sini timin, kemudian timin ini merupakan basa nitrogen dari jenis pirimidin. Nah, pirimidin akan ditukar dengan basa nitrogen yang tidak sejenis ya, berarti bertukar dengan basa nitrogen purin. Jadi di sini timin berubah menjadi guanin. Nah, seharusnya timin berpasangan dengan adenin. Karena timin berubah menjadi guanin, maka nanti akan diterjemahkan guanin menjadi sitosin. Contoh yang lain di sini guanin. Guanin ini golongan purin. Kemudian ini normalnya ya. Terjadi peristiwa mutasi di mana guanin ini akan bertukar menjadi timin. Berarti purin akan berubah atau termutasi menjadi pirimidin di sini, timin. Nah, guanin harusnya nanti diterjemahkan menjadi sitosin. Akhirnya karena di sini terjadi mutasi berubah timin gennya, ini nanti atau basa nitrogennya, maka akan diterjemahkan menjadi adenin. Kemudian ada transisi. Transisi merupakan pergantian basa nitrogen oleh basa nitrogen yang sejenis. Misalnya purin nanti berubah menjadi purin atau pirimidin digantikan dengan pirimidin juga. Nah, di sini perhatikan contohnya ya. Ini gen normalnya atau DNA normalnya ada sitosin, guanin, timin, adenin, adenin, guanin. Sitosin akan berpasangan dengan guanin, guanin dengan sitosin, timin dengan adenin, adenin dengan timin, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Itu normalnya ya. Kemudian terjadi peristiwa mutasi di mana di sini terjadi proses transisi. Ini awalnya tadi kan guanin ini ya, basa nitrogen atau nukleotida kedua. Di sini ada guanin. Guanin ini merupakan basa purin. Nah, ini akan termutasi menjadi basa purin lainnya ya. Ini tadi kan awalnya guanin. Ini akan termutasi menjadi ini guanin. Akan termutasi atau berubah menjadi adenin ya. Kemudian yang seharusnya nanti guanin akan berpasangan atau menghasilkan sitosin. Nah, karena di sini berubah dia basa nukleotidanya menjadi adenin, maka yang dihasilkan nanti menjadi timin ya. Berubah dia konsepnya. Nah, selanjutnya contoh di sini pada nukleotida keempat ya. Nukleotida keempat yang ini dia adenin. Ini normalnya seharusnya adenin. Ini adenin merupakan basa purin juga. Ini akan termutasi menjadi guanin yang merupakan basa purin juga ya. Jadi purin bertukar atau digantikan dengan purin lainnya. Nah, adenin ini yang normalnya, ini harusnya
berpasangan dengan timin karena terjadi perubahan pada basa nitrogennya, di mana adenin berubah menjadi guanin, maka nanti terjemahan dari guanin ini menjadi sitosin. Secara fungsional, substitusi basa juga dapat dibedakan menjadi mutasi diam, mutasi salah arti, dan mutasi tak bermakna. Kita masuk ke yang pertama, mutasi diam, atau disebut juga dengan silent mutation ya. Jadi untuk mutasi diam ini terjadi perubahan urutan nukleotida pada kodon triplet yang tidak mengubah asam amino. Bisa dilihat di sini contohnya, ini DNA normalnya. Terdapat di sini asam amino yang dihasilkan ada metionin, lisin, fenilalanin, glisin, kemudian ada di sini kodon stop ya. Kemudian metionin ini berasal dari kodon AUG, lisin berasal dari AAG, fenilalanin UUU, glisin GGS, dan kodon stopnya UAA. Ini normalnya. Nah, ketika terjadi mutasi, maka di sini akan dihasilkan DNA mutannya. Terjadi perubahan pada cetakannya ya. Di sini dihasilkan perubahannya sitosin yang di dalam keadaan normal ini berubah menjadi urasil. Sehingga kodonnya di sini menjadi GGU dan asam amino yang dihasilkan ternyata tetap glisin ya. Jadi substitusi basa pada cetakan template DNA menghasilkan kodon lain yang mengkode asam amino yang sama. Ini maksudnya dengan silent mutation atau mutasi bisu. Walaupun di sini DNA-nya atau basa nitrogennya sudah berubah, tetapi asam amino yang dihasilkan tetap sama, sehingga ini tidak terlalu mempengaruhi individu atau mutannya. Substitusi basa secara fungsional yang kedua ini adalah mutasi salah arti atau disebut juga dengan missense mutation. Ini contoh dari mutasi salah arti. Mutasi salah arti merupakan perubahan pada urutan basa nukleotida DNA yang menghasilkan perubahan pada RNA messengernya ya, yang menerjemahkannya menjadi asam amino yang berbeda. Nah, mutasi ini bertanggung jawab terhadap munculnya penyakit sel sabit ya, di sini anemia sel sabit. Nah, pada proses anemia sel sabit ini atau pada mutasi ini, nukleotida ke-17 bisa di sini dihitung ya. Nukleotida ke-17 ini 1 2 3 6 9 12 15 16 17 ini ya, yang T ini. Nih 17. Pada nukleotida ke-17 ini yang T, gen penyusun hemoglobin berubah dari kodon GAG yang berfungsi untuk menyandi glutamin ya, ini menjadi GTG yang akhirnya menyandikan valin. Nah, di sini peristiwa mutasinya ya, terjadi perubahan pada basa nukleotidanya, kemudian asam amino yang disandikan juga akhirnya berubah. Harusnya glutamin ini menjadi valin. Ya. Sehingga urutan asam amino penyusun hemoglobin ini menjadi berubah. Itu berarti terjadi perubahan pada asam amino ke-6-nya tadi ya. Sini asam amino ke-6-nya terjadi perubahan. Nah, peristiwa ini terjadi sebagai akibat kesalahan replikasi pada saat meiosis. Ini akan menyebabkan hemoglobin yang terbentuk menjadi rusak dan tidak dapat mengangkut oksigen, ya. Rusak dia. Ini hemoglobin normalnya dia kan bulat bikonkav. Nah, karena terjadi peristiwa mutasi ini atau kesalahan replikasi pada saat meiosis, maka hemoglobin yang terbentuk dia abnormal, tidak semestinya.
Substitusi basa secara fungsional yang ketiga adalah mutasi tidak bermakna atau nonsense mutation. Mutasi ini merupakan mutasi yang menggantikan suatu kodon untuk suatu asam amino dengan 1 atau 3 kodon stop, ya. Dengan kata lain, mutasi tidak bermakna adalah mutasi yang nantinya akan menghasilkan kodon stop. Nah, hal ini akan menyebabkan proses transkripsi dalam sintesis protein, ini yang harusnya transkripsinya panjang, ini akan berhenti lebih awal dan menghasilkan polipeptida yang pendek, ya. Sehingga biasanya tidak dapat digunakan atau polipeptida ini atau proteinnya ini tidak berfungsi. Untuk contoh kelainan penyakit yang disebabkan karena mutasi tidak bermakna atau nonsense mutation, ini adalah fibrosis sistik atau kista fibrosis. Kelainan ini ditandai dengan adanya lendir di dalam saluran pernapasan yang kental dan lengket, sehingga ini akan menyulitkan si penderitanya untuk mengambil nafas dan mengeluarkan nafas, ya. Jadi ini akan mengganggu proses pernafasannya. Sampai di sini dulu materi kita untuk mutasi gen akibat dari pergeseran rangka. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.